mulai dari dekat kepada Allah itu kesulitan kita melakukan. Makanya banyak orang mengeluh, saya sudah punya niat untuk melakukannya, tapi kenapa gagal terus? Karena kekuatannya, powernya yang dari Allah itu kurang. Nah ini kita mau membantu itu. Kalau sholat, puasa, zakatnya dan sebagainya, Anda sudah tahu, saya kira semuanya sudah memahami, bahkan sudah melakukannya. Tapi kualitasnya perlu diragukan karena apa? Ya saya katakan tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak sekedar hanya bertemu bertatap muka di di hadapan kamera ini tadi. Mudah-mudahan saya nanti akan bisa bertemu langsung pada di tempat-tempat lapas-lapas Anda berada untuk memberikan pengetahuan ini dengan waktu yang singkat, dengan waktu cuma 25 menit, insya Allah akan bisa kita berikan. Nah ini sekedar saya informasikan aja, kita bicara apapun kebaikan-kebaikan tanpa dekat dulu kepada Allah, itu pasti sulit kita melakukan. Maka dari itu, ini sangat penting menjadi dasar, menjadi pondasi. Kalau saya mau beri contoh, ya pertama, bagaimana supaya iman itu kuat? Selama ini kita cuma dihimbau, kita dihimbau, selalu diminta untuk menguatkan iman, selalu dianjurkan menguatkan iman. Tapi caranya, metodenya bagaimana? Ternyata di dalam Rasulullah sendiri bersabda bahwa menguatkan iman itu dengan memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Ya. Nah kalimat itu yang kita tanamkan. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Utuhkan imanmu yang berantakan itu dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha. Nah itu yang dizikirkan, itu yang ditanamkan di dalam jiwa kita. Jadi imannya dulu diutuhkan. Kalau imannya enggak diutuhkan dulu, Allah tidak memperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu amanu. Allah memanggil orang yang beriman, yang enggak beriman tidak direken. Maka kita harus menyiapkan iman itu. Nah untuk menyiapkan iman, tarekat ini membantu yang selama ini masih diimbang. Ya ayyuhalladzina amanu amanu, tapi caranya bagaimana? Metodenya gimana? Tarekat ini membantu. Bagaimana cara itu? Ternyata memperbanyak cuma kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam jiwa kita. Tidak sekedar dibaca, tapi dibentengkan. Barang siapa masuk dalam, sesungguhnya kalimat la ilaha itu bentengku, barang siapa masuk dalam bentengku, aman dia dari azabku. Ini kalimat itu harus bisa benar-benar membentengi kita. Jadi imannya itu dengan kalimat la ilaha illallah, terus tauhidnya dibersihkan dengan zikir ismu zat yang ada di dalam diri kita. Dua itu menjadi dasar, menjadi fondamen kita. Itu sangat penting. Ibarat kita membangun rumah, fondasinya itu harus kuat dulu. Makanya banyak yang berguguran. Kita sudah sholat, kita sudah ngaji, bahkan sudah keluar dari pondok pesantren, ya toh. Tapi kita untuk melakukan kebenaran yang hak itu kesulitan. Selalu tujuannya ke goiril, ya. Bukan kepada ihdinas siratal mustaqim. Selalu ke kiri, selalu ke kiri. Kekuatannya enggak ada, karena tidak bersama Allah. Hanya kita bisa membaca pengetahuan itu, hanya bisa dongeng, bisa membaca, tapi tidak teraplikasi pengetahuan itu masuk ke dalam jiwa kita. Karena apa? Karena kita tidak berzikir, hati kita itu tertutup untuk bisa menerima pengetahuan itu. Untuk bisa menerima motivasi, untuk bisa menerima power hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dibuka dulu hati kita ini. Perlu diisi, perlu diberikan pondasi. Nah, setelah pondasinya itu kuat, baru kita bisa membaca syahadat itu dengan benar. Pengakuan kepada Allah dan Rasulnya itu betul-betul dia dari hati yang bersih. Yang selama ini kita ucapan hanya sekedar basa-basi, ya, hanya sekedar ikut-ikutan kadang-kadang. Karena keturunan kita, bapak kita mungkin semuanya muslim, sehingga kita cuma ikut masuk ke dalam Islam itu masih dengan tidak dengan pengetahuan, tidak dengan yang sungguh-sungguh. Karena hati kita masih tertutup. Maka di tarekat itu harus dibuka. Dengan dibuka itu diisi. Ya, jangan sampai kosong. Ya. Bapak-bapak, bapak-bapak, adik-adikku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah salah satunya. Maka saya tidak menyampaikan yang lain dulu.
metodenya, cara bagaimana menguatkan iman itu dulu dengan membersihkan tauhid, itu pondasinya. Baru kita bisa membaca syahadat itu tadi, pengakuan pada Allah dan Rasulnya secara utuh. Setelah itu baru kita bisa mendirikan sholat. Baru bisa mendirikan sholat dengan benar itu. Ya tahu. Ibarat rumah itu, ya tahu. Tadi itu pondasinya, ya tahu, iman tauhid tadi, terus akhirnya baru kita rukun Islam itu, yaitu kita punya niat, punya kekuatan, berikrar mengakui Allah dan Rasulnya seutuhnya. Nah, baru kita bisa mendirikan sholat. Nah, sholat itu baru ada tiangnya itu. Jadi ibarat kita membangun rumah, pondasinya ada, baru tiangnya. Nah, tiangnya itu sholat. Nah, sholat yang sudah benar. Nah, sholat yang benar itu, ya, didasari iman tauhid yang bagus, hasilnya yang keji, yang mungkar, itu jauh, dijauhkan sama Allah. Kita korban keji dan mungkar masuk ke dalam lapas itu, termasuk korban keji dan mungkar. Ya, kenapa? Ya, saya katakan tadi, karena kita belum bisa mendirikan sholat itu dengan benar, dengan dasar, yaitu imannya sempurna, tauhidnya bersih. Jadi kita menjadi korban, padahal kita sudah sholat. Nah, sesungguhnya sholat itu tiangnya agama. Nah, itu kita rubuh. Kedua, setelah sholat, ya, perlu disempurnakan lagi. Yang keji, yang mungkar tadi dijauhkan sudah sama Allah. Zakat. Zakat itu termasuk gentengnya itu tadi. Atapnya, supaya dingin, supaya nyaman kita di tempat itu tadi, supaya zakat itu sedekahnya, zakatnya, infaknya itu bisa mendinginkan, bisa meredam murka Allah, bisa menjauhkan bala, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis, yang sulit, terutama penyakit hati, penyakit dengki dan bahil. Itu dengan sedekah itu, dengan infak dan zakat, itu ibaratnya kalau rumah tadi sholat itu tiangnya, ini zakat ini atapnya itu, biar sejuk. Itu semuanya bisa kita lakukan dengan baik kalau kita dekat kenal Allah, karena kita lakukan pasti dengan pertolongan Allah. Ketiga, yaitu puasa. Puasa itu harus kita lakukan juga. Untuk apa puasa itu? Menahan hawa nafsu kita. Jadi kita sebaliknya kita disuruh sabar. Sabar itu punya potensi memberi kekuatan kita 10-20 kekuatan manusia kalau dengan sabar. Dan mungkin kita bisa melakukan sabar itu kalau tidak didasari dengan iman tauhid yang bagus, nggak bisa. Disuruh bagaimanapun, disampaikan bagaimanapun sama kiai nggak bisa. Dasarnya dulu yang harus dikuati. Setelah itu apa? Haji. Haji itu syiar Allah. Baru kita menyampaikan wa tawil haq wa tawassaw bis sabr, kita sampaikan. Kita berma'ruf nahi mungkar. Itu tugas kita. Tapi didasari dengan kebersihan hati, kesempurnaan iman, baru kita bisa laksanakan. Selama ini kita enggak melakukan itu. Kita melakukan semua itu hampir tidak bernilai, atau kita melakukan itu terpaksa tidak bisa mendapatkan hasil. Sehingga kita bisa putus asa, seakan-akan Allah tidak menolong. Padahal kita ada yang keliru, ada yang salah. Makanya perlu ditanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Jadi percuma kita bicara sholat, kita sudah melakukan, puasa sudah semua, bahkan berpuluh-puluh tahun sudah kita lakukan. Tetapi hasilnya kenapa? Tidak ada. Nah, kelemahannya ya di sini. Makanya tarekat ini membantu supaya kita mendapatkan yaitu kekuatan itu tadi, sehingga kita bisa melakukan jadi ringan. Para wali-wali Allah itu bisa melakukan riadoh yang luar biasa, mendapatkan melakukan sesuatu yang luar biasa, itu dari dekatnya kepada Allah awalnya. Dia mendapatkan karomah itu bukan dekatnya kepada Allah. Makanya kata Allah di dalam surat An-Anfal, ya saya bahasa Indonesia kan saja, artinya
Sesungguhnya orang beriman itu kalau dia disebut nama Allah itu bergetar, nyambung. Ya toh? Karena dia menyebut-nyebut nama Allah terus nyambung dia. Disebut nama Allah bergetar hati orang beriman itu. Nyambung. Nah itu zikrullah itu. Disampaikan ayat-ayat Allah, baru ilmu itu disampaikan ya toh lewat fatwa, lewat pengajian, lewat mana saja. Mau lewat itu yang menyampaikan dari golongan Muhammadiyah, kayak dari ahli sunnah, dari Wahabi, karena yang disampaikan itu Quran dan hadis, patut kita terima dengan baik, kita dengar baik-baik supaya kita mendapat rahmat. Mendengarnya pakai hati yang jernih, hati yang bersih, biar dia masuk ke dalam jiwa kita. Karena itu firman-Nya Allah. Itu baru masuk, baru dia menjadi membentuk jiwa kita. Kalau tidak ini tertutup, nggak bisa, capek. Sampai kita putus asa, kok sulit sih agama ini, kok sulit kita mendapat rahmat, kok sulit kita mendapatkan petunjuk, kok sulit. Kesulitannya karena kita nggak tahu pengetahuannya, nggak tahu caranya, nggak tahu metodenya, manhajnya. Nah sekarang ini saya akan menjelaskan itu. Mudah-mudahan semua kalian mendengar ini, Iwan dan Ahwat dan hadirin yang dimuliakan Allah ini bisa menerima ini dulu. Kalau enggak capek nanti. Jadi dibuka dulu hati kita ini. Hati yang gelap ini, hati yang buta, hati yang terhijab ini. Dibuka dengan apa? Ditalkin zikir. Diisi bibit solehah dulu. Jadi kalau sudah ada bibit solehannya, disampaikan ayat-ayat Allah itu siramannya, bertambah-tambah imannya. Ya imannya naik terus, meningkat terus. Bukan ilmunya yang nambah, secara otomatis ilmunya nambah, tapi imannya yang meningkat. Kalau kamu betul-betul beriman, kamu lebih tinggi dari orang-orang yang ingin menyesatkan kamu, dari orang-orang yang membodohi kamu, daripada orang yang mengajak kepada kemungkaran. Tidak bisa, karena keimanan kita lebih tinggi. Hatta yang mengajak kita tuh orang yang punya fasilitas, orang yang lebih kaya, kita lebih kuasa, tidak bisa, karena keimanan kita lebih tinggi. Ini harus dipersiapkan iman kita. Yang berbahaya itu ilmu tambah, imannya nggak nambah, itu berbahaya. Kalau ilmunya nambah, imannya nggak nambah, nah jadi ulama su nanti. Maka penting, sangat penting bagaimana meningkatkan iman ini. Cuma jadidu imanakum bikasri qauli la, utuhkan iman dengan berantakan itu la ilaha illallah. Nah itu yang akan ditanamkan. Kalau anda nggak bisa, hanya dihimbau aja saudara-saudara harus kuat iman, nggak bisa. Kita udah tahu nggak bisa. Harus digurui. Apalagi membersihkan tauhid kita, nggak bisa juga. Kita wajib mencari guru mursyid kamil mukamil. Kebetulan kita memberikan kesempatan peluang, mudah-mudahan kita diberi kesempatan. Kalau benar-benar kita menginginkan kebenaran itu tadi untuk memudahkan melaksanakan apa yang diperintah Allah, di larangan Allah tadi yang sudah kita sampaikan, nah kita akan bisa hadir memberikan itu dengan waktu yang semudah-mudahnya, sesingkat-singkatnya. Dan hasilnya setelah kita itu beriman, ya seperti disebutkan di surat An-Anfal tadi, ya, kita betul-betul sudah bisa mendirikan sholat yang baik, ya. Terus membelanjakan sebagian harta kita. Memang dua yang diminta sama Allah itu, hablum minallah, hablum minan nas, itu membelanjakan sebagian harta kita. Dua itu yang diminta sama Allah. Nah selama ini kita nggak mampu melakukannya dengan baik, karena powernya nggak ada. Kita jauh dari Allah, didominasi oleh iblis, nggak mungkin bisa lakukan. Hatta pengetahuan kita sebanyak kitab apapun tidak mampu kita melakukannya sebelum dekat kepada Allah. Dan dekat itu harus digurui. Kalau enggak, dekatnya itu hanya sebatas waktu-waktu tertentu. Misalnya kebanyakan kita dekat tuh waktu sholat aja, itu belum tentu juga. Habis sholat lupa, sebelum sholat lupa. Buka Quran, ingat kepada Allah, habis buka Quran, lupa. La tulhikum amwalikum wala auladukum an dzikrillah, dilalaikan oleh harta dan anak pinak kita, termasuk rugi. Padahal supaya utuh, kalau sudah bertorekat kita sudah didapatkan dari mursyid kamil mukamil itu, zikir kita itu bisa utuh sesuai dengan keinginan Allah. Allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
dudukmu, berdirimu, berbaringmu, seluruh aktivitas kita bersama Allah. Aman. Kalau sudah bersama Allah, apa kata Allah? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Ini senjata kita. Dari zikir ismu zat senjata kita. Nah, kita makainya kapan? Tanpa diguri nggak bisa. Selama ini kita juga berzikir, tapi zikir-zikirnya untuk kepentingan fadilah-fadilah yang kecil. Ya toh? Zikir-zikir mendapat fadilah yang kecil yang kita lakukan pada yang besar ini, yang menyelamatkan kita fid dunia wal akhirah, yang menyelamatkan kita jiwa kita sampai kepada wusul kepada Allah, itu tidak kita dapatkan dengan zikir-zikir pada umumnya yang kita lakukan. Hanya fadilah-fadilah yang sifatnya untuk keduniaan itu tadi. Bukan tidak boleh, tapi kenapa